teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang hal-hal mengenai perpustakaan. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu perpustakaan? Yang kedua, sejarah perpustakaan dunia dan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan perpustakaan digital. Dan yang terakhir, gambaran dari perpustakaan masa depan. Wow, keren banget nih teman-teman. Nah, jika kalian penasaran nih, disimak terus videonya sampai akhir ya. Enjoy watching this video. Pembahasan yang pertama, apa itu perpustakaan? Oke, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman jika kalian mendengar kata perpustakaan? Mungkin ada yang terpikirkan ruangan yang dipenuhi buku, ruangan yang diisi oleh kutu buku dan orang-orang pintar, ruangan yang sunyi dan senyap, ruang untuk membaca, dan sebagainya. Jadi, ginilah teman-teman, jika kita melirik pengertian menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1, menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi. Dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri loh teman-teman. Tetapi nih, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, ternyata banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan akses ke map, cetak, atau hasil seni lainnya seperti mikrofilm, microfiche, tape audio, CD, LP, tape video, dan DVD, dan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data, CD-ROM, dan internet. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, teman-teman, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan dalam gudang perpustakaan tersebut atau tidak? Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam bentuk perpustakaan digital. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, sejarah perpustakaan dunia. Pentingnya perpustakaan telah dipahami sejak ribuan tahun sebelum Masehi loh. Dokumen-dokumen berupa clay tablets atau dokumen yang ditulis di atas lempengan tanah liat tersimpan dengan baik sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Wow, lama banget ya teman-teman. Diperkirakan perpustakaan pertama adalah perpustakaan Raja Asyurbanipal dari Assyria di Timur Tengah. Di sekitar kurang lebih 625 sebelum Masehi, dalam bentuk clay tablets, tidak kurang dari 30 clay tablets tersimpan di sana. Di Yunani, sejak tahun kurang lebih 400 sebelum Masehi, sudah berkembang perpustakaan. Salah satu perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Aristoteles. Sedangkan di daratan Cina sudah terdapat perpustakaan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan di tahun 220 sebelum Masehi muncul koleksi nasional. Perpustakaan lain yang terkenal pada zaman sebelum Masehi diantaranya adalah perpustakaan di Alexandria, perpustakaan Pergamum, dan biblioteka Ulpia di Roma. Faktor yang paling menghambat perkembangan perpustakaan adalah peperangan loh teman-teman, baik peperangan politik maupun peperangan agama. Dalam peperangan itu sering muncul peraturan, undang-undang, dekret raja yang melarang mengedarkan atau menyimpan karangan dari orang-orang atau aliran-aliran tertentu. Di zaman Renaissance mulai muncul perpustakaan kecil di mana-mana, tidak lagi secara eksklusif para biarawan. Di zaman itu mulai muncul kelas menengah dan orang-orang beruang, mulai membangun koleksi-koleksi pribadi mereka. Hebat banget ya teman-teman. Di Eropa, semasa revolusi Prancis, banyak perpustakaan dan koleksi-koleksi penting dihancurkan. Mengingat banyak koleksi-koleksi yang berharga rusak
atau hilang semasa revolusi. Maka dalam perkembangan selanjutnya, muncullah Bibliotheque Nasional yang amat besar pada akhir abad ke-18. Di Inggris, muncul The British Museum Library, dan di Amerika Serikat, muncul The Library of Congress. Di Rusia, berdiri Lenin Library di Moskow tahun 1918. Di Cina, muncul National Library of Peking. Di Jepang, National Little Library. Namun, sebelum itu sudah dimulai pengembangan perpustakaan Oxford pada tahun 1602 dan di Universitas Harvard pada tahun 1638. Perpustakaan di Universitas Harvard inilah yang sekarang menjadi salah satu perpustakaan terkenal di dunia. Wah, keren banget teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas sejarah perpustakaan di dunia ya. Sekarang kita akan membahas sejarah perpustakaan di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Jatuh bangun dalam membangun peradabannya. Banyak gangguan-gangguan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan-gangguan itu tidak dapat mematahkan semangat kita untuk membangun bangsanya. Sebelum bangsa penjajah menginjakkan kaki dan menanamkan kekuasaannya, di Indonesia telah ada kerajaan lokal loh teman-teman. Oke, awal mula sejarah perpustakaan di Indonesia dirintis sejak zaman Majapahit yang berupa perpustakaan kerajaan. Kemudian, pada zaman penjajahan Hindia Belanda, didirikan perpustakaan Batavia, Genootschap van Kusteren en Wetenschappen oleh Belanda di Jakarta sebagai usaha untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Untuk kepentingan penjajahannya, bangsa Belanda juga mendirikan perpustakaan-perpustakaan khusus guna menunjang berbagai lembaga penelitiannya di segala bidang. Pada saat itu pula, didirikan penerbit yang pertama yaitu Komisi voor den Joost-Klechter pada tahun 1908 yang sekarang namanya berganti menjadi Balai Pustaka. Pada zaman ini pula diberlakukan undang-undang tentang peraturan bahwa wajib serah karya cetak dengan peraturan pemerintah nomor 19. Pada akhir periode penjajahan bangsa Belanda, baru dikembangkan perpustakaan Volksbibliotheek yang berfungsi sebagai taman bacaan untuk rakyat. Periode ini kemudian dianggap sebagai lahirnya perpustakaan umum di Indonesia. Yang sebelumnya hanya perpustakaan kerajaan, berbeda dengan periode sebelumnya. Pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, perpustakaan hampir dapat dikatakan tidak berkembang sama sekali. Nanti setelah sesudah kemerdekaan, terutama dalam rangka Nation and Character Building, perpustakaan di Indonesia mulai berkembang lagi. Sehubungan dengan usaha untuk pemberantasan buta huruf pada tahun 1957, didirikanlah perpustakaan rakyat di mana-mana. Pada periode ini juga merupakan berdirinya Perpustakaan Negara dan Biro Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian menjadi pusat pengembangan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasan untuk mendirikan Perpustakaan Nasional juga muncul pada masa ini loh teman-teman. Wah, siapa aja yang baru tahu? Pada masa Orde Baru, perkembangan perpustakaan di Indonesia mengalami masa pembinaan dan pengembangan yang serius. Pelita demi pelita, berbagai upaya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah merupakan mendirikan proyek perintis perpustakaan sekolah, percetakan berbagai jenis buku paket untuk berbagai jenjang dan jenis sekolah, usaha penerbitan buku, ditingkatkannya peranan perpustakaan negara, dikembangkan perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, dikoordinasikannya perpustakaan khusus dalam bentuk jaringan kerjasama, dan dirintisnya berbagai upaya untuk mendirikan perpustakaan di Indonesia. Wah, ternyata gak kalah hebat juga nih dalam proses pendirian perpustakaan di Indonesia. Sejarah perkembangan perpustakaan digital beserta contohnya. Konsep perpustakaan digital sudah dipikirkan oleh Vanneer Buspada pada tahun 1945 melalui tulisannya yang berjudul As We May Think di sebuah majalah populer Atlantic Monthly. Di dalam artikel tersebut, Bus mengeluhkan penyimpanan informasi manual yang saat itu menghambat akses terhadap sebuah penelitian yang sudah dipublikasikan.
Untuk itu, BUS mengajukan ide untuk membuat catatan dan perpustakaan pribadi untuk buku, rekaman, atau dokumentasi, dan komunikasi yang termekanisasi. Selama dekade 1950-an dan 1960-an, akses terhadap koleksi perpustakaan terus diusahakan oleh peneliti, pustakawan, dan pihak-pihak lain. Tetapi, teknologi yang belum cukup membantu. Pada awal 1980-an, fungsi-fungsi perpustakaan telah diotomasi melalui perangkat komputer. Namun, hanya pada lembaga-lembaga besar, misalnya pada Library of Congress di Amerika, yang telah mengimplementasikan sistem tampilan dokumen elektronik atau Electronic Document Imaging System untuk kepentingan penelitian dan operasional perpustakaan. Tahun 1990-an, hampir semua fungsi perpustakaan ditunjang dengan otomasi dalam jumlah dan cara tertentu. Fungsi-fungsi tersebut antara lain pembuatan katalog, sirkulasi, peminjaman antar perpustakaan, pengelolaan jurnal, penambahan koleksi, kontrol keuangan, manajemen yang sudah ada, dan data pengguna. Dalam periode ini, komunikasi data secara elektronik dari satu perpustakaan ke perpustakaan lainnya semakin berkembang dengan cepat. Pada tahun 1994, Library of Congress mengeluarkan rancangan perpustakaan digital nasional dengan menggunakan tampilan dokumen elektronik, penyimpanan dan penelusuran teks secara elektronik, dan teknologi lainnya terhadap koleksi cetak dan non-cetak tertentu. September 1995, 6 universitas di Amerika diberi dana untuk melakukan proyek penelitian perpustakaan digital. Penelitian yang mendanai NSF atau ARPA atau NASA ini melibatkan peneliti dari berbagai bidang, organisasi penerbit, dan percetakan. Di Indonesia, perpustakaan digital telah banyak dikembangkan terutama oleh perpustakaan perguruan tinggi. Pada Juni 2001, jaringan perpustakaan digital pertama di Indonesia yang diprakarsai oleh Knowledge Management Research Groups atau KMRG, Institut Teknologi Bandung atau ITB, mulai beroperasi. Jaringan perpustakaan digital tersebut itu bernama Indonesia DLN atau Digital Library Network. Beberapa jaringan perpustakaan digital yang pernah dan sedang dibangun di Indonesia adalah: pertama, Indonesia Digital Library Network atau IDLN. Jaringan perpustakaan digital pertama di Indonesia mulai beroperasi pada bulan Juni 2001. Jaringan perpustakaan digital tersebut bernama Indonesia DLN atau Digital Library Network. Indonesia DLN diprakarsai oleh Knowledge Management Research Group atau KMRG, Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang merintis pembuatan jaringan perpustakaan digital antar lembaga pendidikan tinggi. Kedua, Spectra Virtual Library atau SVL. Sejarah Spectra Virtual Library terbentuk dari jaringan kerjasama INCLUV, yaitu Indonesia Christian University Virtual Library, yang terbentuk pada tahun 1996. Spectra Virtual Library adalah jaringan perpustakaan pengguna perangkat lunak New Spectra yang secara resmi berjejaring sejak tahun 1999. Disebut virtual karena SVL atau Spectra Virtual Library menggunakan internet baik sebagai jaringan kerjasama bagi para anggotanya dan juga karena menyediakan layanan perpustakaan secara virtual bagi pengguna dunia maya. Ketiga, ada Garuda atau Garba Rujukan Digital Indonesia. Garuda atau Garba Rujukan Digital dibuat dan dikembangkan sebagai portal yang mengintegrasikan data karya ilmiah dari perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Portal Garuda secara resmi diluncurkan pada tanggal 15 Desember 2009 di Jakarta oleh Profesor Dr. Fazly Jalal, Dirjen Dikti
Depdiknas. Garuda atau Garbah Rujukan Digital adalah portal penemuan referensi ilmiah Indonesia yang merupakan titik akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh akademisi dan peneliti Indonesia. Kalian pernah kepikiran nggak sih bagaimana gambaran perpustakaan di 20-30 tahun mendatang? Lalu, bagaimana bentuk perpustakaan pada masa mendatang? Apakah buku tercetak akan tetap ada di perpustakaan atau tergantikan dengan buku elektronik? Pertanyaan itu yang kerap menjadi perbincangan di kalangan pustakawan dan praktisi perpustakaan. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, tak terkecuali dampak bagi dunia perpustakaan. Kekhawatiran akan lenyapnya perpustakaan konvensional dan tidak adanya koleksi perpustakaan secara fisik menjadi salah satu isu yang paling dibicarakan. Spekulasi tentang hal tersebut berhembus tak menentu, namun tidak ada yang bisa memastikan bentuk perpustakaan di masa depan. Menjawab keresahan dan spekulasi tentang kepunahan perpustakaan pada masa depan, terkesan terlalu berlebihan. Seperti telah disebutkan, bahwa perpustakaan telah ada sejak adanya kebudayaan manusia. Peradaban selalu berubah dan berkembang. Perpustakaan juga mengalami perubahan dengan perkembangan kehidupan manusia. Perpustakaan merupakan sumber informasi dan pengetahuan. Keberadaannya tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, namun lebih dari itu, pengetahuan disebarluaskan melalui perpustakaan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Optimisme keberadaan perpustakaan di masa yang akan datang tetap ada dan menjadi salah satu sumber informasi dan rujukan telah menjawab pertanyaan tentang eksistensi perpustakaan. Namun, bentuk perpustakaan masa depan akan seperti apa? Menjawab pertanyaan ini, buku portal To the Past and to the Future, Librarians in Germany, karya Jürgen Seefeld and Lars Gershert menjelaskan dalam salah satu babnya bahwa keberadaan perpustakaan akan tetap abadi. Bentuk perpustakaan umum akan mengalami adaptasi sesuai dengan perkembangan dunia. Model atau konsep yang dijabarkan dalam perpustakaan di masa depan bukan lagi hanya tempat untuk meminjam dan mengembalikan buku. Perpustakaan menjadi tempat yang didatangi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah diskusi, workshop, pertemuan komunitas dan pengembangan kreativitas, dan lain-lain. Perpustakaan pada masa depan lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas tempat dan berbagai sumber daya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Membuka pintu terhadap semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan membangun. Secara ringkas, apapun kegiatannya tidak menjadi soal selama dilaksanakan di perpustakaan. Ruang perpustakaan di masa depan tentu saja menawarkan sesuatu yang beda dan menjual kenyamanan kepada pemustaka. Ruangan didata senyaman dan sesantai mungkin untuk memberikan rasa senang dan gembira bagi pengunjungnya. Desain ruangan yang minimalis, modern, dinamis, dan penuh warna menjadi kewajiban. Perpustakaan tidak segan untuk mengubah desain ruangan menyerupai ruang keluarga yang hangat dan nyaman.
Konsep ini memungkinkan pemustaka untuk melakukan kegiatan membaca, menelusur internet ditemani dengan secangkir kopi atau teh. Di masa yang akan datang, akan sangat sulit memisahkan perpustakaan dengan kafe. Keberadaan kafe menjadi hal wajib yang ada di perpustakaan. Selain memberikan ketenangan dan kenyamanan, perpustakaan memanjakan pemustaka dengan memberikan fasilitas one-stop shopping. Pembangunan dan eksistensi perpustakaan di masa yang akan datang ditentukan dari tahap konsep perencanaan, pembangunan, dan penataan ruangan perpustakaan. Perpustakaan akan berlomba-lomba untuk menawarkan ruangan dan parabot yang tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga menawarkan nilai artistik dan desain yang luar biasa. Berbagai parabot perpustakaan dibuat berdasarkan permintaan khusus guna menunjang konsep perpustakaan modern. Penggunaan warna dan material yang digunakan di perpustakaan juga menjadi perhatian pengelola perpustakaan. Permainan warna cerah atau dominasi warna putih menjadi tren perpustakaan modern. Modern, minimalis, dan sederhana adalah penataan ruangan yang akan menjadi pilihan pengelola perpustakaan. Perpustakaan akan menjadi pusat dengan ruang atau bangunan pendukung seperti taman terbuka hijau, kafe yang nyaman, dan arena bermain ramah anak. Perpustakaan akan dibuat dengan konsep green building, sejalan dengan konsep untuk ramah lingkungan. Baiklah, usai sudah perjalanan panjang penjelasan terkait sejarah perkembangan perpustakaan. Terima kasih karena sudah menemani perjalanan penelusuran hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.